Kalau ada daun salam, jangan lupa dikirim ke Arab. Kalau ada orang yang memberi salam, jangan lupa untuk dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Muhammad Mustaqim Nasoha selaku dosen pembimbing mata kuliah Pancasila, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena pada kesempatan kali ini saya dapat menyampaikan materi yang berjudul Pancasila dalam Pandangan Islam. Pancasila pada hakikatnya memiliki fungsi dan kedudukan bagi negara kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu sebagai jiwa, kepribadian, dasar negara, pandangan hidup sumber dari segala sumber hukum bagi negara Indonesia. Perjanjian luhur bangsa Indonesia dengan bangsa lain pada waktu mendirikan negara, serta cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila juga bisa memainkan peran sebagai pemersatu bangsa yang memiliki keberagaman suku, budaya, agama, dan ras. Pancasila tidak hanya eksis dalam Pancasila juga fungsional. Pancasila sering dipertentangkan dengan ajaran Islam, padahal tidak demikian. Lalu, bagaimana Pancasila dalam pandangan Islam? Kita sangat menyadari bahwa Pancasila merupakan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Sementara Islam sendiri sebagai pedoman hidup manusia atas kehidupan dunia dan akhirat kelak. Dengan begitu, dalam konteks ini Pancasila merupakan bagian dari agama Islam. Bukan malah sebaliknya, agama Islam itu bagian dari Pancasila itu salah. Yang benar adalah Pancasila bagian dari agama Islam. Kita harus samakan pandangan ini untuk menghindarkan diri dari salah pengertian yang bisa melahirkan potensi konflik yang tidak perlu. Dalam sejarahnya, Pancasila yang terdiri atas 5 sila ini pernah diupayakan oleh Soekarno untuk diringkas menjadi Trisila, yang berarti sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah itu diringkas lagi menjadi Ekasila, yang berarti gotong royong. Walaupun upaya Soekarno ini dimaksudkan bukan untuk penyederhanaan, melainkan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, bahwa deskripsi detail Pancasila sangat diperlukan untuk mengimplementasikan hal ini sejalan dengan rukun iman dalam agama Islam. Tidak cukup hanya beriman kepada Allah, tetapi kita juga perlu bahwa tidaklah cukup hanya berikrar syahadat saja, melainkan
tidak dianggap dengan slogan saja. Sekiranya perlu dibuat detail sila-silanya untuk mempermudah dalam memahami, memudahkan untuk menghayati, dan memudahkan dalam mengamalkan Pancasila tersebut. Karena Islam dijadikan sebagai pedoman yang paling sempurna bagi setiap muslim, baik sebagai pribadi warga negara maupun khalifah di atas bumi. Maka selanjutnya perlu dinukilkan nilai-nilai Islam yang bisa menjadi rujukan bagi setiap sila dari Pancasila. Bagaimana setiap nilai-nilai Islam berkaitan dengan nilai sila-sila dari Pancasila. Sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa kita meyakini dan mempercayai Tuhan itu Maha Esa. Hal ini menegaskan bahwasannya Khalifah itu tunggal, Allah itu tunggal, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 dan terdapat pada surat lainnya Quran surat Al-Hasyr ayat 23, yang berarti Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Demikian juga ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Islam itu didirikan atas 5 perkara: kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan kesaksian Muhammad itu utusan Allah. Semuanya menegaskan bahwa mentauhidkan Allah itu mutlak bagi setiap warga negara Indonesia. Walau sudah jelas rujukannya, apakah warga negara pejabat kita sudah mengkaji sila pertama? Jawabannya, sudah. Namun, faktanya masih belum menggembirakan semuanya. Wajib bertekad untuk meningkatkan iman dan takwanya dalam diri masing-masing. Sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus mengikuti nilai keadilan dan keberadaban dalam pergaulan antara manusia. Tidak ada saling menzalimi. Allah menegaskan dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 9, yang berarti, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kalian adalah jika orang yang terhormat di antara kalian mencuri, mereka membiarkannya. Namun, jika yang lemah mencuri, maka menghukumnya. Keadilan mutlak harus ditegakkan. Tidak boleh memandang bulu. Jika terjadi kecurangan dan ketidakadilan, maka kehidupan antara manusia itu tidak pernah aman satu dengan yang lainnya. Dibayang-bayangi terus oleh ancaman. Selain daripada itu, kehidupan manusia harus diwarnai dengan perilaku beradab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4, yang berarti, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya bahwasannya aku Muhammad diutus menjadi Rasul tak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini semakin menegaskan bahwa adab dan akhlak sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap warga Indonesia. Jika tidak benar-benar taat beragama, insya Allah kita otomatis bisa berbuat adil dan akhlaknya baik antara sesama manusia. Selanjutnya, sila ketiga, persatuan Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Walaupun kita beragam suku, budaya, ras,
agama, bahasa, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus satu, yaitu Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 103, yang berarti, dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ayat ini dipertegas oleh sabda Rasulullah SAW, al-jamaah adalah rahmat dan perpecahan adalah azab. Hadis riwayat Ahmad. Kedua rujukan menjelaskan betapa pentingnya persatuan Indonesia dan nasionalisme, sehingga keluarlah jargon hubul waton minal iman, yang artinya mencintai negara sebagian dari iman. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita seharusnya menjunjung tinggi musyawarah dalam menegakkan politik nasional. Hal ini sejalan dengan Islam yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125, yang berarti, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk darinya. Yang terakhir, sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bertanggung jawab untuk bersama-sama menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial dan tidak diskriminasi. Pernyataan ini didukung oleh surat An-Nahl ayat 10, yang berarti, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kaum-kaum kerabatnya, dan Allah melarang dalam perbuatan keji, berbuat mungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pengajaran itu semua. Tahu kupat orang nganggo santen, enten lepat kula nyuwun pangapunten. Demikian materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.